Halo anak-anak kelas 11, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bapak Josman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-11 dengan judul materi diakonia atau melayani. Mari kita amati gambar berikut. Diakonia atau melayani tidak bisa dipisahkan juga dengan gereja, di mana gereja dipanggil melayani seluruh umat manusia. Melayani adalah kata penting dalam ajaran Yesus. Teladan melayani secara nyata ditujukan oleh Yesus sendiri ketika Ia dan para muridnya mengadakan malam perjamuan terakhir, di mana Yesus membasuhi kaki muridnya. Sikap ini menunjukkan bahwa para pengikut Yesus Kristus atau para murid dipanggil untuk merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi sesamanya. Dan peristiwa ini kita kenang lagi dengan Kamis Putih. Perbuatan Yesus ini membasuh para kaki murid-muridnya merupakan perbuatan rendah hati atau tidak sombong. Tujuannya supaya para murid-muridnya juga saling membasuh kakinya. Dalam artian saling tolong-menolong dan saling melayani satu sama lain. Begitu dia ya. Itulah maksud dari gambar Yesus membasuh kaki para muridnya. Baik, udah selesai kita amati gambarnya. Kita lanjut. Ini dia pengertian diakonia. Diakonia adalah tugas gereja untuk melayani. Pelayanan gereja ini bersumber pada diri Kristus yang hadir ke tengah dunia untuk melayani umatnya. Diakonia juga berarti ikut serta dalam melaksanakan karya karitatif atau cinta kasih melalui aneka kegiatan amal kasih Kristiani. Nah, masuk kita ke jenis-jenis diakonia ya. Jenis-jenis diakonia ada 3 bagian. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya diakonia atau pelayanan yang dilakukan oleh gereja itu tidak bisa lepas dari gereja. Misalkan diakonia karitatif atau amal kasih, di mana diakonia karitatif ini merupakan kegiatan amal kasih yang mengarah pada tindakan-tindakan karitatif atau amal. Pelayanan diakonia ini dalam jangka pendek dan memberi bantuan secara langsung. Pelayanan ini dapat dirasakan manfaatnya. Yang kedua, atau jenis diakonia yang kedua ini, diakonia reformatif, di mana diakonia reformatif mengarah pada aspek pembangunan seperti pembangunan pusat kesehatan, penyuluhan, bimas, dan koperasi. Dan jenis diakonia yang ketiga, diakonia transformatif, di mana diakonia transformatif ini dipelopori oleh gereja Amerika Latin untuk menjawab kemiskinan yang sangat parah pada saat itu, di mana diakonia ini juga bukan hanya memberi makan, minum, pakaian, pembangunan, namun bagaimana memperjuangkan hak-hak hidup orang miskin atau menderita. Jadi ketiga hal ini umumnya ditujukan kepada orang-orang yang susah atau menderita, khususnya bagi orang miskin. Seperti itu. Ini dia wujud nyata dari diakonia atau melayani. Yang pertama, melakukan kegiatan amal kasih atau menolong orang yang menderita atau orang miskin. Yang kedua, memberi bantuan kepada orang-orang yang menderita.
Inilah wujud nyata dari diakonia. Nah, baik. Dalam diakonia memiliki contoh bentuk pelayanan gereja. Misalkan yang pertama itu bidang kebudayaan. Di mana bidang kebudayaan, gereja berusaha melestarikan budaya asli yang bernilai di dalam diri setiap manusia. Yang kedua, bidang pendidikan. Bidang pendidikan, gereja berusaha membangun sekolah untuk pendidikan formal. Salah satu sekolah Katolik di Jakarta adalah sekolah yang dikelola naungan suster-suster Ursialin. Misalkan sekolah kita, sekolah SMA Bintang Timur. Sekolah kita ini juga salah satu bidang pendidikan yang dikelola oleh suster-suster KYM atau Kasih Yesus Maria, begitu. Yang ketiga, bidang kesejahteraan. Dalam bentuk pelayanan gereja yang ketiga ini, bidang kesejahteraan, di mana bidang kesejahteraan gereja berusaha mendirikan lembaga sosial ekonomi, contoh koperasi kredit, rukun keluarga sejahtera di paroki. Dan yang keempat, bidang kesehatan, di mana bidang kesehatan gereja mendirikan rumah sakit dan poliklinik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan pelayanan pastoral di bidang kesehatan. Begitu dia dalam contoh bentuk pelayanan gereja. Jadi ada 4. Bidang kebudayaan, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang kesejahteraan, dan yang keempat bidang kesehatan. Baik, dasar biblis tentang gereja yang melayani. Boleh kamu lihat nanti dalam Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Di situ bisa kamu temukan nanti. Di mana dalam Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45 itu nanti bisa kamu temukan perkataan demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jelas sekali bahwasanya kita tahu Yesuslah atau Yesus sendirilah yang terbesar, kita tahu. Karena Yesus Kristuslah utusan dari Allah, Putra Allah itu sendiri. Di mana Yesus juga mengajarkan kita melalui teladannya dalam kerendah hatian, melayani. Dari situlah gereja mengikuti teladan Yesus Kristus, melayani sesama, khususnya orang miskin. Maka dari itu sampai sekarang kita masih tetap mengikuti teladan Yesus Kristus, yaitu melayani atau di bidang pelayanan. Begitu. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, kita lihat gambar berikut. Nah, baik. Beginilah contoh-contoh dalam pelayanan yang dilakukan oleh umat kepada umat lainnya. Umumnya pelayanan ini atau diakonia ini dilakukan oleh para golongan biarawan dengan biarawati. Misalkan para diakon, prater dengan para suster. Tetapi sekarang sesama umat juga sudah bisa melaksanakan atau mengemban tugas demikian sebagai diakonia atau pelayan. Melayani sesamanya, misalkan ketua lingkungan. Kalau ada misalkan anggota lingkungannya sakit, dijenguk di rumahnya ataupun sedang dirawat di rumah sakit, ya dijenguk begitu. Nah, beginilah gambar dari bentuk cinta kasih karya amal itu terhadap sesama umat. Begitu ya anak-anak. Ini juga seorang ibu yang mengajarkan pembina iman anak atau biah. Setiap hari minggunya demi mengembangkan iman dari anak-anak generasi emas gereja, yaitu anak-anak Katolik.
anak-anak Kristiani. Ini juga kita amati gambar satu ini. Seorang ketua lingkungan memberi hadiah atau memberikan bantuan. Inilah dalam bentuk karitatif atau amal kasih itu. Seperti itu. Ini juga gambar kedua, ketika teman satu gereja sakit dijenguk begitu. Ini juga karya karitatif, membagikan sedekah atau membagikan uang. Ini semua inilah bentuk dari karya amal kasih itu atau karitatif, di mana membantu sesama umat manusia, begitu ya nak ya. Baik, umumnya juga dalam ciri-ciri pelayan gereja itu ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, bersikap seorang hamba. Yang kedua, melayani dengan sukarela. Yang ketiga, pelayanan yang membebaskan. Yang keempat, melayani yang membebaskan, bukan menguasai. Dan yang kelima atau terakhir, melayani dengan pengabdian atau tidak dipaksakan, seperti itu ya. Nah, dalam hal Yesus tadi membasuh kaki para murid-muridnya, bentuk kerendahan hati Yesus itu bisa nanti kamu lihat dalam Injil Yohanes 13 ayat 1-17. Baca nanti nak Injil demikian. Injil yang Bapak sampaikan itu tadi dengan Injil Markus. Begitu ya. Baiklah, untuk tugas pada pagi hari ini Bapak berikan 3 soal. Soal yang pertama, sebutkanlah contoh dari diakonia dalam kehidupan kamu saat ini atau kehidupan saat ini. Yang kedua, jelaskanlah mengapa penting sekali diakonia dalam gereja, supaya apa. Yang ketiga, jelaskanlah menurut kamu seandainya gereja tidak melayani, apa yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Bapak harap kalian mengerti dan mudah-mudahan mengerti semua. Selamat pagi. Tetap semangat dalam pembelajaran daring agama Katolik. Saya Bapak Yusman Sarangi. Mohon izin pamit. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.